Oke. Ya, ini tadi kalau hasil rapat dengan Pak Rektor tadi pagi tadi, kita tahu sekarang Surabaya masih belum zona merah, tapi kita sudah dikepung zona merah ya rekan-rekan. Kota Malang, Bangkalan itu sudah zona merah lagi, sehingga nanti kita tidak tahu apakah kuliahnya akan bisa dilanjutkan semester depan ya. Kita melihat, semoga kita akan mendapatkan kabar secepatnya. Oke, baik. Kemarin kita baru sampai di sini, placement policy. Saya izin share screen. Ya, sudah muncul rekan-rekan? Iya, Pak. Oke, saya izin stop video aja ya, toh saya pakai masker juga. Oke, baik. Placement policy. Kita akan bahas sedikit tentang placement policy. Itu apa sih placement? Placement itu penempatan ya. Penempatan itu bukan replacement. Kalau replacement itu sesuatu yang kita pindahkan, replace atau ditempatkan ulang. Tapi kalau placement itu artinya saya ambil terus mau saya letakkan di mana. Jadi placement itu peletakan. Kalau replacement itu pemindahan ya. Apa maksudnya placement? Menentukan di mana memori akan diletakkan di dalam, menentukan di mana nanti proses atau segmen yang dibawa dari hard disk akan diletakkan di mana di memori. Nah, ini sangat penting terutama kalau di segmentation system. Kenapa segmentation system? Ingat, kalau rekan-rekan pakai paging, otomatis ukurannya sama dengan frame ya, tepat ya. Tapi kalau Anda pakai segmentation, itu ukurannya kan beda-beda ya. Tidak pakai frame, satuan frame. Sehingga Anda harus meletakkan ke segmentation-nya seperti itu. Tapi sekali-sekali saya nyalakan kamera. Oke. Paging or combine paging with segmentation hardware perform address translation. Nah, nanti setelah kita pakai, nanti akan kita bahas algoritmanya apa saja. Nah, nanti setelah kita paging, kemudian akan kita kombinasikan menjadi segmentation, kemudian kita lakukan address translation. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau replacement policy ini pemindahan. Jadi ada placement. Kalau placement itu adalah dari titik mana dipindah kemana ya, itu namanya placement. Kalau replacement itu pemindahan. Jadi kalau memori sudah penuh, kemudian kita mau membawa proses yang lain masuk ke sana, nah mana yang harus kita ubah atau kita hapus? Itu kita pakai replacement policy. Jadi when all of the frame are occupied, saat penuh sesak dan kita harus bawa page untuk masuk, mana yang harus kita ganti, yang harus kita buang ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah bagus sekali. Halaman mana yang akan kita gantikan? Ya, halaman mana yang akan kita gantikan? Kemudian page removed should be the page least likely to be referenced. Nah, terus kita punya strategi apa ini? Karena yang harus kita pindah itu harus betul-betul page yang sangat sedikit kemungkinan akan digunakan di waktu ke depan. Ya, terus gimana cara menentukannya? Bisa nggak kita memprediksi ya? Kira-kira page mana yang akan jarang atau tidak dipanggil dulu dalam beberapa saat ke depan, sehingga kita aman bisa. Nah, akhirnya gini, kita pakai principle of locality again. Masih ingat ya principle of locality? Bahwa kecenderungan data-data yang akan dipanggil berdekatan dalam waktu dekat itu akan membentuk cluster. Ya. Nah, principle of locality itu, kita pakai prinsip itu yang artinya kita jangan sampai membuang proses yang terletak berdekatan dengan yang dalam waktu dekat sudah dieksekusi. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan saya menandai dalam 2 detik terakhir saya eksekusi mana saja, saya tidak akan membuang proses-proses yang berada di dekat titik-titik itu tadi. Karena besar kemungkinan habis ini giliran mereka gitu ya. Nah, most policy, kita harus membuat sebuah policy yang akan memprediksi bagaimana feature behavior-nya, ya, feature behavior ke depannya, dan ini ya, basis of past behavior-nya. Oke, sebentar, saya kok nggak bisa ini zoom-nya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ada frame locking ya. Nanti ada juga namanya frame locking rekan-rekan. Frame locking itu untuk fungsi-fungsi yang punyanya sistem operasi atau kernel. Sebentar, saya sebentar ya, 10 detik. Bapak Ibu pengawas, Baik, seandainya sebentar, ada peserta pengumuman. yang
orang Mohon sudah maaf, ada selesai pengumuman. mau keluar, monggo bisa dipersilahkan, tetapi jangan. J, yang Baik, saya lanjut lagi. Frame locking ini adalah dipakai di sistem operasi ya. Jadi untuk frame-frame yang tidak akan bisa digunakan kembali, tidak boleh digantikan, maka kita harus menggunakan frame locking ini. Nah, rekan-rekan, ada banyak sekali replacement algorithm atau algoritma penggantian. Jadi ketika kita menentukan mana saja yang akan digantikan, kita bisa pakai basic replacement algorithm. Nah, sebentar. Nah, optimal ada LRU, ada Vivo, dan ada clock. Saya tunjukkan. Nah, contohnya seperti ini rekan-rekan. Saya mau mengeksekusi policy seperti ini. 232 15 24 532 52. Ini berurutan ya. Eksekusinya adalah 2 3 2 1 5 2 4 3 5 3 2 5 2, di mana mediannya adalah apa, rata-ratanya ini adalah first page adalah 2. Oke. Nah, ini adalah algoritma optimal policy ya. Nah, select for replacement that page for which the time to the next reference is the longest ya. Jadi dia akan mengganti page optimal policy ini, dia akan mengganti page yang mana waktunya dia untuk dipanggil lagi itu dia paling jauh. Nah, optimal policy ini memang nggak mungkin ya. Gimana kita bisa memprediksi apakah sebuah proses itu tidak akan dipanggil dalam waktu yang sangat lama. Oke, ini contohnya ya. The optimal policy produce 3 page fault. Ya, artinya ini karena ini kan habis 2, habis 3, masuk 1 ya. Kemudian akan masuk 5. Ya. Jadi ini maksudnya gini rekan-rekan, saya punya 2, kemudian masukkan 3, kemudian 2 lagi, kemudian masukkan 1 ya. Karena 1 dipanggil, maka saya masukkan 1. Kemudian ini minta 5, maka terjadi page fault ya. Jadi ini ada permintaan data 5, kita belum punya page fault, tapi 5 kita masukkan. Kemudian dia minta data 2, ada. Kemudian dia minta data 4. Nah, minta data 4 page fault, mana yang kita gantikan? Ya, yang kita gantikan ini, 4. Kok bisa 4? Karena dia punya memprediksi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah komputer yang sebenarnya tidak mungkin diciptakan. Kenapa Pak kok bisa tidak mungkin diciptakan? Karena ini rekan-rekan, ini saya jelaskan dulu ya. Sangat tidak mungkin komputer itu bisa memprediksi untuk waktu ke depan mana yang mau saya eksekusi sampai lengkap seperti ini. Saya infokan ya rekan-rekan. Sangat tidak mungkin untuk komputer bisa memprediksi sampai sejauh ini mana yang akan saya rencanakan di waktu ke depan. Itu hampir tidak bisa sistem operasi. Nah, ini adalah waktu yang sangat ideal. Ini dengan mekanisme yang ideal saja, itu bisa terjadi seperti ini. Misalkan ini ya, ini habis 2. Kemudian saya tahu 3 nanti diminta, maka 3 sudah saya siapkan di sini, di memori. Kemudian dia minta 2. Saya ada di RAM 2. Dia minta 1. Oh kan butuh 1 ya, ya udah 1 saya siapkan di RAM. Nah, sekarang RAM-nya penuh 2, 3, 1. Nah, ini prosesor minta 5. Nah, kenapa 1 dipindahkan? Kenapa rekan-rekan? Anda tahu nggak kenapa 1 yang saya pilih untuk saya gantikan dengan 5? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa kok bukan 2 dan 3 yang saya kasih 5? Supaya 5 bisa dipanggil prosesor. Mungkin ada yang bisa membantu. Oke, yang terendah. Ada yang lain mungkin? Ingat, ini kaitannya sama optimal policy. Dia harus memprediksi apakah 1 ini akan dipanggil lagi. Dari antara 2, 3, 1, mana yang lebih jauh diambilnya. Ya, silakan ada yang bisa membantu menjawab mungkin? Ya, karena ada nggak angka 2 di sini? Ada ya. 2 akan dipanggil di 2 langkah ke depan. Saya tulis 2. 3 akan diambil di berapa langkah ke depan? 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke depan. 1. 1 belum didefinisikan. Ya. Maka yang paling jauh adalah 1, maka 1 saya hapus, saya tumpuk dengan 5 di sini.
Oke ya, bisa dipahami. Nah, tapi ini akan terjadi page fault. Kenapa page fault? Karena 5 tidak ada di memori. Sehingga saya perlu mengambil 5 dari hard disk, saya letakkan di memori. Nah, ini terjadi satu page fault. Nah, kemudian 235 nggak terjadi page fault, 2 sudah ada di memori. Nah, kemudian dia minta 4. Saya mau butuh prosesor minta data nomor 4. 4 belum ada di memori nih. Maka saya lihat siapakah di antara 2 dan 3 yang bisa saya hapus. 3, di antara 2, 3, 5 mana yang bisa dihapus? 3 langkah lagi. 3 langkah lagi. 3 langkah lagi. 2, 1, 2, 3. 3 langkah lagi. 5 berapa? 5? 1 langkah lagi. Ya. Maka yang diganti adalah berapa rekan-rekan? 2 ya. 2 yang diganti. Karena 2 yang paling jauh dari titik sekarang. Kemungkinan dipanggil lagi. Ya, 2 dipanggil 3 langkah lagi. 3 dipanggil 2 langkah lagi. 5 dipanggil 1 langkah lagi. Yang paling jauh adalah 2. Maka 2 saya hapus, saya gantikan dengan 4. 4, 3, 5. Tapi kita catat terjadi page fault di sini. Nah, setelahnya di sini ada 5 aman, 5 ada, 3 aman ada. Nah, pada saat manggil 2 ini terjadi page fault lagi. Nah, siapa yang diganti supaya 2 bisa dimasukin ke memori? Prosesor minta angka 2. 2 nggak ada di sini, 4, 3, 5. Saya lihat di antara 4, 3, 5 mana yang paling jauh dipanggilnya. Oh, 4. 4 masih belum jelas kapan. Ya sudah, 2 dimasukkan ke sini. Tapi ingatin terjadi page fault ya. Seperti itu. Nah, dengan algoritma yang sangat sempurna seperti ini saja, itu masih terjadi 3 page fault. Algoritma yang tidak mungkin saja terjadi 3 page fault ya. Terjadi 3 page fault. Itulah kenapa optimal policy ini pun masih ada page fault juga, karena nggak mungkin, karena lokasi memori kita terbatas ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menghindari page fault itu. Page fault itu wajar terjadi. Yang harus kita lakukan adalah menekannya supaya tidak terjadi page fault ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada algoritma yang lain yaitu least recently used. Yang paling ini ya, replace the page that has not been referenced for the longest time. Kita nggak, idealnya itu kan memang kita bisa memprediksi ke depan. Tapi sangat jarang bisa memprediksi ke depan. Yang bisa kita kumpulkan adalah mengumpulkan data ke belakang. Nah, kita akan mengambil halaman-halaman yang sudah lama tidak dipanggil. Kita akan mengambil halaman-halaman yang sudah lama tidak dipanggil. Nah, dengan prinsip locality, this will be the page least likely to be referenced in the near future. Ya, kenapa? Karena ini nggak mungkin. Saya ulangi lagi, optimal policy ini nggak mungkin. Karena tidak mungkin Anda bisa menduga dan menebak dengan tepat rencana eksekusi prosesor adalah ini. Karena sangat dinamis komputer ini. Ini tidak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah pakai LRU dulu. Apa itu LRU? Kita bisa mengganti semua halaman yang paling jarang dipanggil dalam beberapa waktu terakhir. Jarak panggilnya terjauh. Nah, dengan berdasarkan pada principle of locality, ya ini akan menghasilkan page-page yang akan sangat paling jarang dipanggil dalam waktu dekat. Ini juga difficult to implement ya, karena kita harus merekap semua ke belakang dan butuh ini great deal of overhead. Nah, ini contohnya ya. 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1, 5 ya, 5. Maka 5 akan menggantikan 3. Ada yang bisa membantu saya? Kenapa 5 menggantikan 3 rekan-rekan? Kenapa kok nggak 2 sama 1? Karena 2 sama 1 baru aja dipakai, Pak. Iya, 3 yang paling jauh ya. Oke, kita gantikan 3. Terjadi satu page fault. Terus 2, 5, 1. Oke, nggak masalah. Ada 2, 5, 4. Sama juga di sini. 4. Di antara 2, 5, siapa yang paling jauh dipanggil? Oh, 1 udah jauh banget nih dipanggil. Oke. Dicoret. Ya, 1 dicoret, diganti 4. Masuk ke sini. Terjadi satu page fault. 2, 5, 4. Ada 3, 5, 4. Nah, ini page fault lagi. Duanya diganti. Di antara 2, 5, 4. Duanya yang diganti karena paling jauh. Oke. Dengan teknik seperti ini, kita akan menghasilkan 4 page fault. Ya, 4 page fault. Kenapa sih rekan-rekan kita butuh mengurangi angka page fault? Karena gara-gara page fault, ya. Karena kalau terjadi page fault, itu maka kita akan memboyong data dari hard disk untuk dibawa ke prosesor, memori. Ya, page fault is an additional cost.
Kalau terjadi page fault, waktu Anda akan habis, dapat tambahan biaya ya. Karena ada biaya untuk pindah dari hard disk ke prosesor, ke memori seperti itu. Nah, ini adalah contoh LRU example. Terjadi 4 page fault. Kemudian ada algoritma first in first out. Nah, ini yang paling gampang ya, karena di sini pakai rumus first in first out. Jadi kalau sudah yang masuk, jadi nggak pakai mikir ya. Kalau Anda punya RAM gitu, Anda gantikan bergantian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, kalau Anda pakai RAM seperti itu, nanti Anda paling gampang ya ini ya, pasti. Tapi kita bisa menduga semakin simple algoritmanya, maka nanti biayanya akan semakin besar. Kita lihat berapa terjadi page fault. Ya, banyak sekali rekan-rekan. Dari tadi 3 page fault, 4 page fault ini jadi 6 page fault ya. Bayangin 6 page fault ini banyak. Karena kalau kita pakai Vivo, kita nggak mau tahu. 231 ya nanti gantian. 2 dihapus jadi 531. Terus ini 2 masuk. Ya sudah tadi 5 sudah dihapus, sekarang giliran yang nomor 2. Masuk ya, 21. Nah, sekarang 4 terjadi page fault. 4 harus masukkan. Sekarang giliran yang ketiga yang dihapus ya. Nah, nanti balik juga. Sekarang udah habis ini kalau terjadi page fault lagi, maka yang paling atas dihapus. 5, 2, 4. Oh, 3 masuk ya ini. Ini dihapus yang atas. Begitu seterusnya. Nggak terjadi page fault. Nah, ini terjadi page fault yang kedua. Ya, bisa dipahami ya. Ini artinya Vivo ini lokasinya yang kita, siapapun yang berada di situ yang harus kita sikat ya. Jadi bergantian, first in, first out di sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Ini pakai Vivo. Tapi karena algoritmanya paling simple, ya sudah. Konsekuensinya adalah paling bodoh. Ya, sehingga terjadi kegagalan 6 page fault. Nah, nanti ada juga clock policy, rekan-rekan. Use an additional bit called a use bit. Ketika halaman page pertama di-loaded di memori, use bitnya adalah 1. Untuk saatnya mengganti, when it's time to replace a page, the OS can set the flipping all ones to 0 ya. Jadi ketika page itu dipasang di memori, use bit ada bit ya, ada bit penggunaan itu nilainya 1. Jadi artinya belum digunakan. Nah, ketika sudah waktunya mereplace page, ada pergantian, maka OS akan mengeset semua 1 menjadi 0. Ya. Dan nanti the first frame encounter with the use bit already set to 0 is replaced. Jadi nanti frame pertama yang nanti use bitnya adalah 0 itu akan digantikan. Ya. Saya ulangi rekan-rekan. Jadi pada dasarnya ketika saya punya data baru, dia siap digunakan, maka use bitnya saya set menjadi 1. Kalau sekarang mau ada yang digantikan, when it's time to replace a page, semua yang nilainya 1 saya ganti menjadi 0. Ya. Kemudian first frame encounter with the use bit, nanti yang saya gantikan adalah ketika saya temui frame pertama dengan bit 0. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah 2 ya. 2, 3, 1 rekan-rekan ya. Kalau tanda bintang ini artinya use bitnya sama dengan 1 karena dia barusan ditambahkan. Yang dikasih tanda bintang itu use bitnya 1, 2, 23, 23 ya. Nah, sekarang di sini ya, sekarang bacanya ke sini. 2, 3, 1 bintang ke atas. Nah, ingat tadi rumusnya. Ya, 2, 3, 1. Siapa yang digantikan? Nah, ini. When it's time to replace a page, the OS can set to flipping all ones to 0. Ya. Nah, pada saat 2, 3, 1. Kemudian ini 5 hadir dan kita harus melakukan penggantian. Nah, pada saat 5 hadir, ya, 5 hadir maka semua ini 2, 3, 1, ini tahapannya ya rekan-rekan. Sebelum ini pindah ke sini, saya ceritakan tahapannya dari sini. Nah, sekarang 2, 3, 1. Sekarang dia nunjuk 2 rekan-rekan. Ketika mau ada penggantian, karena 5 masuk terjadi page fault, maka 2, 3, 1 ini saya hilangkan dulu. Semua bitnya saya set jadi 0 dulu. Sehingga 2, 3, 1 polosan seperti ini ya. 2, 3, 1 polosan seperti ini. Nggak ada bintangnya lagi. Karena apa? When the time is to replace to page, OS can set flipping all ones to 0. Semua 1 saya ganti jadi 0. Jadi nanti jadi 2, 3, 1 polosan tanpa bintang. Nah, kemudian sekarang panahnya lagi nunjuk ke sini rekan-rekan. Ya, 2, 3. Ya, 2, 3 nunjuk ke sini. 2, 3. 2. 1. Jadi setiap ada insert baru, panahnya nambah 1. Nah, sekarang kan panahnya nunjuk 2. Ya.
Panahnya nunjuk 2. Karena tadi apa? 2. Oke, kita perlu insert lokasinya di sini. Oh, 2, 3. 2. Ini 2, nggak perlu nambah. Oh, sekarang nambah 1. 1 diinsert ke sini sehingga panahnya nunjuk sini. Ya, paham ya? Jadi panah ini menunjuk siapa yang sekarang gilirannya harus diganti. Pointer ini. Nah, sekarang 2, 3, 1. Oke, sekarang nunjuk 2 dan 5 masuk, 5 harus diganti. Akhirnya apa rekan-rekan? 2, 3, 1 tadi diganti 00 semua, sehingga sekarang jadinya 2, 3, 1 seperti ini. Kemudian yang ditunjuk adalah 2, maka 2 diisi dengan 5. Ingat tadi aturannya. Data yang baru dimasukkan pertama kali harus use bit-nya sama dengan 1. Saat dia pertama kali diletakkan di memori, use bit-nya 1. Sehingga di sini 5 akan menjadi bintang di sini. Oke. Nah, sekarang dia nunjuk 3 ya. Karena 5 tadi sudah di-insert, sekarang nunjuk 3. 3, 1. Nah, sekarang dia minta data nomor 2. Oke. 2 tidak ada kan? Ya. 2 kan 3, 1 ya. 2 tidak ada. Maka di sini sama juga. Sekarang lagi nunjuk ini ya. Maka nanti yang diganti adalah ini. 2 diinsertkan sehingga menjadi 5 bintang, 2 bintang. Ya, karena baru dimasukkan 2 bintang dan 1. Sekarang satunya nunjuk ini. Oke. Oke, 5 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Nah, sekarang setelah 1 nunjuk 1, ini ada kita butuh 4. Nah, butuh 4 ya, maka sini 1 tadi diganti dengan 4 bintang, kemudian dia nunjuk ke atas sini tadi, 5, 2, 4. Nah, 5 ada, nggak usah geser ya. Nah, matanya masih nunjuk sini. Kemudian 3 masuk. Ingat tadi, kalau ada insert baru, ya, dan semuanya bitnya 1, maka reset semuanya bitnya menjadi 0. Saya ulangi rekan-rekan. Kalau kondisinya seperti ini, dan semua use bitnya 1, maka semua harus direset menjadi 0. Sama kayak ini tadi rekan-rekan. Ini tadi, kalau yang ini nggak direset 0, karena masih ada yang 0. Tapi kondisinya seperti ini. When the time to replace a bit, all ones to 0 ya. Jadi semua kalau ini replace, ya, di sini di replace, maka 524 diganti menjadi 0 semua. Jadi 524 dulu. Ya, kemudian 5 digantikan dengan 3, kemudian 3 use bitnya 1, dan seterusnya. Nah, clock policy ini buat apa sih rekan-rekan? Clock policy ini sebenarnya adil. Dia itu berusaha, kalau rekan-rekan di sini, lihat, dia itu berusaha melindungi angka nomor 2 dan angka nomor 5. Kenapa? Karena 2 sama 5 ini yang paling sering dipanggil, rekan-rekan. Ya, Anda lihat nih, 25 ini yang paling sering dipanggil. Dan dia berusaha melindungi angka 2 dan angka 5. Caranya dengan bagaimana? Ya, caranya adalah setiap dia mau dipanggil lagi, ya, setiap dia baru diletakkan, itu dia berusaha jadi gini kan. Jadi yang paling sering diganti itu dia sering flip, use bitnya akan sering diganti 0 ya. Titik-titik yang sering diganti, maka use flip-nya akan sering diganti menjadi 0. Nah, kalau use flip sering diganti 0, maka dia akan sering menjadi target penggantian. Ingat, siapa yang akan diganti adalah bit pertama yang set to 0. Nah, 25 karena sering dipanggil, maka dia akan sering tidak diganti dan dipertahankan karena use bitnya selalu 1. Oke? Bisa dipahami ya rekan-rekan? Jadi record yang sering kali dipanggil, maka dia tidak akan sering di set menjadi 0, sehingga dia jarang digantikan. Nah, itu adalah clock policy. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. silakan. Yang gambar yang tadi, yang aku ini agak bingung. Untuk yang pemanggilan 2 dan 5 terakhir itu kok pada saat pengen memanggil 5 itu kok 2-nya jadi 0 ya, Pak? Yang mana? Yang ini ya? Iya, Pak. Oh, ini ya. Ya, ini kan soalnya gini ya. Ini kan ada, saya ulangi dari sini ya. Ini kan 5, 2, 4. Jadikan 3 masuk ya. 3 bintang, 2, 4. Kemudian dia akan pindah ke 2. Ya. Nah, kenapa kok 2-nya, ya, 2-nya ini ditandai jadi 1 ya, Mas ya? Iya, Pak. Kenapa? Nah, ini ada aturan khusus. Ketika yang ditunjuk untuk digantikan adalah kebetulan data yang akan kita ambil sekarang, ya Mas ya.
maka kita beri tanda dia 1. Use bit-nya 1. Artinya dia tandanya tuh baru saja dipanggil lagi dan jadi tidak perlu digantikan gitu ya Mas ya. Jadi seolah-olah dia barusan dipanggil lagi. Barusan dipanggil lagi. Karena kebetulan ini adalah kondisi yang sangat khusus, yaitu ketika data yang diminta itu kebetulan yang ditunjuk untuk diganti. Nah, ketika itu terjadi, maka kita harus mengeset use bit-nya menjadi bintang di sini. Ya, sehingga nanti di next replacement, nah ketika 5 masuk, ya, ketika 5 masuk yang digantikan adalah 0 pertama. Ingat ya Mas ya tadi ya. Pointernya kan sekarang nunjuk ini ya Mas ya. Nah, kalau kebetulan yang sebelum-sebelumnya pointer itu, ingat ini ya, pointer itu seringkali nunjuk yang biru sehingga bisa langsung digantikan. Nah, sebenarnya pointer itu bukan menunjuk siapa yang akan digantikan. Pointer itu sebatas saat ini saya baca yang mana ya. Tapi lihat ini kata-kata ini. The first frame encounter. Jadi kalau sekarang kita ada di pointer, frame-frame yang terdekat setelah pointer saat ini, yang bitnya 0, itulah yang akan digantikan. Ya Mas ya. Sehingga di sini saya sedang menunjuk 2 bintang ini. Yang 0 yang mana? 4 aja ya. Ya, maka nanti 4 yang akan digantikan. Ya, ini akan lompat ke atas. Ya, karena ini 4 baru saja digantikan, berarti kita harus nunjuk yang berikutnya, yaitu 3 saat yang digantikan nanti. Nah, nanti ketika sama di sini, 5 ya. Nah, nanti ketika 2 masuk di sini, ya 2 masuk lagi di sini, karena 2 masih ada, maka 2 diberi tanda bintang use bit. Jadi use bit itu adalah, gini Mas, prinsipnya. Use bit itu, use bit itu yang dikasih bintang, itu mencegah dia akan digantikan. Saya ulangi lagi ya, mohon rekan-rekan dengar baik ya. Tanda bit atau use bit sama dengan 1, pokoknya semua yang ada bintangnya ini, itu seolah-olah kita mengasih tahu ke sistem operasi, dia itu masih data baru. Ya, dia masih data baru. Atau, ya, dia sudah digunakan. Seperti ini ya. Sorry, dia masih data baru. Atau gini, seperti ini. 3, sebentar, saya kok lupa tadi mau ngomong apa. Sebentar, saya ulangi lagi sebentar ya. Ini 5, 5. Oke, ini 2 bintang ya. 2 bintang. Nah, 2 bintang. Kemudian dia nunjuk 3. Karena sekarang ini 2. Nunjuk 2. 5, sebentar. 3. 2. Oh ya. Intinya adalah tanda bintang, saya baru ingat, tanda bintang itu menandakan bahwa titik itu baru saja dipanggil. Ya Mas ya, titik itu baru saja dipanggil, sehingga ada kecenderungan dia akan dipanggil lagi. Atau dia betul-betul baru, pokoknya intinya tanda bintang itu menghindarkan sebuah titik untuk segera dihapus, Mas. Pada prinsipnya itu. Sehingga siapa yang akan mendapatkan tanda bintang? Yang akan mendapatkan tanda bintang adalah titik-titik yang baru saja diinsert, ya baru saja diinsert, sehingga tidak baru diinsert kok langsung dihapus, ya. Yang baru diinsert atau dia dalam waktu dekat baru saja dipanggil, sehingga nanti dia kemungkinan akan dipanggil lagi. Seperti ini ya, 2, 3, 1. Nah ini semuanya, ini barusan dipanggil, ya 2, 3, 1. Oke, 1 juga barusan dipanggil, kasih tanda bintang. Nah di berikutnya, karena semuanya sama-sama ada bintangnya, saya reset, semua perlakuannya sama. Yang akan saya ganti adalah yang kebetulan saat ini mendapat giliran ditunjuk pointer. Seperti itu, Mas. Kira-kira apakah bisa cukup menjawab, Mas? Sudah cukup bisa menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kalau bingung, bisa diputar videonya ya. Memang paling enak ini pakai coret-coretan. Nah, kalau kita bandingkan tadi head to head, OPT ini adalah solusi yang paling optimal dan tidak mungkin untuk dilakukan. Ini ada 3. LRU ini juga solusi yang masuk akal, bisa dikerjakan tapi berat karena kita harus ngerekap semua ke belakang. Ini butuh 4, terjadi 4. Vivo solusi paling nggak mikir, ya paling tidak mikir dan gampang, itu terjadi 6 page fault. F sedikit kompleks, ini ada 5 page fault. Ya akhirnya ya kita berusaha yang mendekati ini ya, clock ini yang kita pakai sekarang. Karena nggak mungkin kita pakai OPT sama LRU, ini biayanya besar sekali. Ini tidak mungkin, ya impossible. Ini biayanya besar, ini terlalu mudah, cost-nya tinggi, dan ini adalah yang paling optimal. Nah, seperti itu.
Nah, ini perbandingan performanya ya. Ini adalah berapa, tadi kan ukuran page frame-nya cuma 3 ya. Ini kan cuma 3 kasusnya. Nah, kalau semakin besar nanti tentu saja page fault-nya semakin turun. Ya, karena tadi 3 rekan-rekan. Kalau nanti page fault-nya sudah banyak sampai jutaan, ya otomatis angka ini akan turun sekali page fault-nya. Ya. Nah, nanti Anda lihat di sini. Ternyata clock dan LRU itu semakin mendekat dan membentuk sebuah titik di sini ya. Vivo tetap konsisten di atas, tapi clock dan LRU ini mendekat dan mungkin nanti mendekat ke optimal. Sehingga kita bisa bilang bahwa clock ini cukup worth dan dia scalable karena dalam waktu panjang nanti dia akan mendapatkan performa yang bagus. Oke. LRU dan clock. LRU tadi nih, least recently used ini rekan-rekan. LRU itu adalah skema yang kita memprediksi mana yang paling jarang dipanggil terakhir. LRU ini ya. LRU ini adalah skema yang titik tadi yang jarang dipanggil. Kita mencari titik yang terakhir dipanggil yang mana, ya itu yang kita pakai. Nah, LRU dan clock policy both involve complexity and overhead. Ya, tentu saja LRU dan clock itu biayanya cukup tinggi. Also, replacing a modified page is more costly than unmodified. Ya, ingat, mengganti page di memori di mana page tersebut sudah dimodifikasi, itu biayanya sangat mahal. Kenapa? Karena apapun yang kita ganti di memori, itu kita juga harus infokan dia ke hard disk. Ya. Replacing a modified page is more costly than unmodified as needs written to second. Ya, sorry. Mohon maaf, saya ganti kalimatnya. Karena apa? Biayanya sangat mahal. Karena apa? Karena replacing a modified page, akhirnya kita harus simpan perubahannya ke hard disk biar nggak hilang. Beda rekan-rekan. Kalau saya bawa data dari hard disk, saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau saya bawa data dari hard disk, saya bawa ke memori, tapi data yang baru saya bawa ke memori ini belum pernah disentuh sama sekali. Saya don't care, Mas. Saya ngapusnya tanpa beban ya, Mbak Mas. Saya ngapus file itu tanpa beban. Kenapa? Ngapain saya pikir? Wong dia sama persis sama dengan yang ada di hard disk. Tapi kalau filenya itu sudah pernah dimodifikasi dan masih di dalam memori, itu adalah yang berat. Kalau Anda mau menghapus ini untuk dipakai orang lain, Anda harus menyalin pembaruan page ini ke dalam hard disk. Jadi hard disk jadi komputer tidak akan kehilangan jejak mana perubahan terakhir. Nah, itu berat ya. Makanya disarankan tadi, replacing a modified page is more costly than unmodified. Ya. Karena kita harus pindah dia ke hard disk. Seperti itu. Solution replace page is added to one of two lists. Ya. Jadi memang agak susah kan? Makanya kita di sini kalau memori itu penuh sesak oleh data-data yang sudah pernah dimodifikasi, itu biayanya 2 kali ya. Karena kita harus nyimpen dia dulu di hard disk, baru ditumpuk sama yang lain. Nah, bagaimana dengan replacement policy sama case size? Nah, akhirnya apa? Di masa depan, ukuran RAM ini akan semakin besar. Dan locality of application is decreasing. Apa maksudnya locality of application? Rekan-rekan ingat ya, ada principle of locality. Ya, rekan-rekan ingat ada principle of locality. Apa itu principle of locality? Jadi bahwa data-data yang berasal dari aplikasi yang sama itu selalu cenderung berdekatan. Nah, main memory size is getting larger and locality of application is decreasing. Kenapa? Karena semakin luas areanya, ya, maka semakin besar kemungkinan data itu tersebar, jadi nggak terkumpul. Ya, semakin besar areanya, kalau saya ngelempar sembarangan ke sebuah memori, maka kecenderungannya dia akan tersebar lebih besar ya. Sehingga apa? Cache size have been increasing. Karena prinsip locality itu semakin menurun, sehingga apa? Kita harus nge-cache supaya nyarinya gampang. With large cache, replacement of page can have performance impact. Improve performance ya. Jadi kalau semakin besar kita punya cache, ingat cache yang besar atau buffer yang besar itu tidak selalu akan membawa keuntungan buat kita. Karena kalau kita punya buffer yang besar itu manajemennya susah rekan-rekan. Anda akan semakin dipaksa untuk memenuhi buffer tersebut, padahal
head-nya kosong. Ya, artinya gini kan. Kalau saya punya buffer yang besar, misalkan saya punya buffer 1 tera, maka saya akan dipaksa untuk memenuhi semua buffer itu 1 tera. Padahal itu bukan data yang sering dipanggil, tapi saya akan tetap harus menuliskan dia ke 1 tera, karena case ini nggak boleh kosong. Artinya apa? Sudah nggak membantu kita, malah menambah beban kita untuk memelihara ukuran case yang besar itu. Nah, ingat, with large case, replacement of page can have performance impact. Ya, jelas. Kalau Anda punya case yang besar, algoritma penggantiannya juga perlu biaya besar, karena Anda perlu mencari, dan Anda perlu memelihara case yang begitu besar sekali. Jadi ingat, case itu juga semakin besar juga tidak semakin baik ya. Jadi kalau Anda beli sesuatu, ini case ini ukurannya 5 tera, ya buat apa beli case 5 tera? Itu akan malah menambah beban Anda untuk melakukan pencarian ya. So it does not, sorry, bigger case does not always lead to bigger performance ya. Jadi Anda harus mencari ukuran case yang tepat memang. Nah, itulah gunanya riset untuk mencari. Kalau di MySQL mungkin Anda tahu ya, kalau Anda pakai MySQL cache itu ya agak unik juga. MySQL cache itu nggak boleh ukuran, kalau meskipun Anda punya RAM 16 GB, Anda cuma boleh pakai 200 mega saja. Kecil sekali cache-nya MySQL. Ya. Saya pernah nyoba ngeset cache-nya MySQL itu gimana sih? Rekan-rekan kan pasti di sini udah dapat mata kuliah basis data ya. MySQL itu punya cache. Kalau sekarang jadi proxy SQL. Jadi kalau rekan-rekan tanya query select bintang ke database, kalau rekan-rekan pernah nge-cache request data itu, maka yang dikembalikan adalah data yang ada di cache. Jadi misalkan saya tanya select bintang from siswa, ya. Kalau tidak ada perubahan di tabel siswa, prosesornya memori sistem operasi ini nanti akan menyimpan tadi hasilnya select bintang from siswa ini. Daripada saya tanya lagi ke database, langsung dijawab. Ini loh jawabannya. Ya, Anda bisa mendapatkan ya poin saya ya. Artinya tidak perlu tanya ke database. Jadi database-nya cuma diam, nggak jawab. Itu kamu tanya caseku aja deh. Tadi udah ada orang yang tanya ke aku pakai query itu gitu. Jadi biar dia yang menjawab. Nah, case di SQL itu maksimal 200 mega. Kenapa? Karena begitu meskipun Anda punya RAM sampai 64 GB, kalau Anda mengeset case-nya 32 GB, itu akan menambah beban MySQL. Kenapa? MySQL akan berusaha memenuhi case yang Anda alokasikan itu selalu penuh. Akhirnya apa? Biayanya jadi nambah. Setiap Anda nulis insert ke database, Anda insert ke database sama insert ke cache. Ya, jadi biayanya nambah untuk memelihara. Belum nanti kalau mencari cache-nya. Ya, jadi cache pun harus tahu strateginya ya. Nah, the OS must decide how many page to bring. Nah, ini akhirnya nanti ada konsep manajemen resident set. Apa manajemen resident set? Ya, sistem operasi itu harus menentukan berapa banyak page yang harus dibawa ke main memory. Semakin kecil memori yang dialokasikan ke setiap proses, maka akan lebih banyak proses yang akan tinggal di dalam memori. Ya, saya ulangi. Semakin kecil jumlah memori yang dialokasikan ke setiap proses, ya, maka semakin banyak proses yang bisa tinggal di memori. Ya, tentu saja itu gampang ya. Jadi ini nanti tergantung. Kalau misalkan Anda ingin menjalankan banyak program di Windows Anda, maka Windows Anda akan mengambil secuplik-secuplik saja. Oh, Chrome, saya ambil ya kamu 5 pages. Word, saya ambil 5 pages ya. Jadi dengan adanya konsep resident set management yang artinya tidak semua page dari sebuah proses yang aktif harus diboyong ke memori, kita bisa membawa lebih banyak aplikasi ke sini. Nah, beyond a certain size, nah ini, small number of pages, increase page fault. Nah, ini ada problem yang lain. Tapi kalau Anda terlalu sedikit membawa page dari sebuah proses ke dalam memori, angka page fault juga semakin tinggi. Kalau Anda membawa, jadi Anda batasi ya, satu proses cuma bisa membawa 5 page. Sekarang Anda naikkan, satu proses bisa membawa sampai 100 page. Apa konsekuensinya? Bigger number, kalau kita bigger number, maka nanti level of paralelismnya jadi kecil. Artinya tidak banyak aplikasi yang bisa dijalankan bersamaan. Nah, akhirnya kita harus mencari nilai tengah yang ideal itu. Berapa sih jumlah page yang ideal? Kalau terlalu kecil, banyak terjadi page fault. Kalau terlalu banyak, maka tidak akan banyak aplikasi yang bisa dijalankan bersamaan. Nanti jadi lemot ya. Nah, itu adalah resident set management yang harus Anda atur.
Nah, resident set ini adalah bisa fixed allocation, yang artinya sistem operasi menentukan sejak awal berapa sih yang bisa dialokasikan. Kemudian bisa juga pakai variable allocation. Saya tentukan sendiri berapa yang boleh dibawa masuk ke memori. Nah, replacement scope. Nah, scope of replacement ini ada dua konsep. Ada global dan lokal. Apa itu maksudnya? The scope of replacement strategy can be categorized. Both types are activated by a page fault. Ya, jadi replacement ini, ya tentu saja ya. Replacement ini hanya dipanggil, ya saya ulangi. Replacement ini hanya benar-benar dipanggil ketika terjadi page fault. Nah, ada lokal dan ada global. Apa lokal maksudnya? Local replacement policy choose only among the resident page of the process that generated the page fault. Nah, artinya gini rekan-rekan. Kalau misalkan, ya, misalkan Google Chrome, saya ulangi lagi, ya. Ya, Google Chrome itu kan membawa proses. Prosesnya terdiri atas 10 pages. Nah, kemudian terjadi page fault ini. Gara-gara Google Chrome mau ngambil page yang ke-12. Saya ulangi lagi. Google Chrome punya sampai 100 pages. Sekarang dia sudah bawa 10 ke dalam memori. Nah, sekarang memorinya full. Google Chrome mau boyong page yang ke-12. Kalau Anda pakai local replacement policy, maka Anda akan meminta Google, silakan pilih salah satu Google Chrome. Page mana dari Anda yang sekarang di memori yang akan saya tendang keluar. Kamu nggak boleh ganggu yang lain. Nah, itu namanya local replacement policy. Ya, kalau global replacement policy, kita akan menyadap semuanya ya. Semua bisa digantikan. Jadi kalau Google Chrome minta tambahan page, saya bisa menendang page punyanya proses-proses lain yang bisa saya tendang. Nah, itu terjadi. Ada lokal, ada global ya. Kalau lokal itu strict, yang minta tambahan ya harus rela menendang bagiannya yang lain. Kalau global, kita cari semuanya ya. Nah, ada beberapa macam kombinasi. Yang pertama adalah fixed allocation local scope. Ya, decide ahead of time the amount of allocation to give a process. Jadi menentukan dalam waktu ke depan berapa jumlah alokasi yang akan saya berikan ke proses ya. Ini namanya fixed allocation. Saya fixkan alokasi berapa yang mau saya berikan. If allocation is too small, nah kalau kita terlalu kecil nanti akan menjadi page fault tinggi. Kalau alokasinya terlalu besar, hanya sedikit program yang bisa berjalan dalam waktu yang sama. Nah, akhirnya apa nanti? Prosesornya jadi idle, nganggur. Ya, prosesornya nganggur. Kenapa? Waktu Anda akan habis buat mindah-mindahin data dari aplikasi ke hard disk, dari memori hard disk seperti itu. Idle time sama swapping ya. Jadi ini kalau fixed allocation local scope. Ya. Fixed allocation itu berarti angkanya sudah Anda tetapkan, tapi scope-nya lokal saja. Terus ada juga variable allocation global scope. Ini adalah kalau Anda pakai alokasi yang banyak, alokasinya bisa Anda tentukan, angkanya nggak harus fix, dan Anda bisa global scope. Artinya satu proses bisa menggantikan proses lainnya. Nah, operating system keep list of free frame. Akhirnya apa? Sistem operasi nanti harus mantau frame-frame mana yang nganggur dan frame-frame dari proses mana yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, akhirnya apa nanti? Free frame nanti akan ditambahkan ke resident set of process. Jadi free frame, definisi free frame itu tidak hanya nganggur, tapi yang sudah tidak digunakan lagi akan dibebankan atau diberikan ke proses tadi supaya bisa dipanggil. If no free frame, kalau tidak ada free frame, gantilah dengan proses yang lainnya. Ya, jika tidak ada free frame, maka gantikan yang satu tadi dengan proses yang lain. Oke, ini kalau variable allocation global scope ya. Ini cuma kombinasi saja. Jadi pada prinsipnya ini kita fix alokasinya, kalau yang ini, tapi local scope itu harus digantikan dari proses yang sama. Kalau ini variable allocation kita bisa bebas mengganti-ganti berapa jumlah page dari proses yang ada di memori dan juga global scope cakuannya bisa global. Nah, ada juga yang variable allocation bisa ditentukan sendiri, tapi scope-nya lokal. Nah, kalau setiap proses baru ditambahkan, maka kita harus mengalokasikan berapa jumlah page frame-nya, kemudian bagaimana program request-nya, dan kriteria-kriteria lainnya. Nah, ini masih mudah ya. Artinya variable allocation itu kita bisa ubah-ubah, kemudian scope-nya lokal. Nah, ketika page fault terjadi, pilihlah page di antara resident set ya.
Jadi kalau page fault terjadi ya Anda harus milih konsekuensinya. Pilihlah dari salah satu atau salah dua page yang ada di proses, yang ada di memori saat ini, yang harus menderita karena fault ya, that suffer the fault. Ya Anda harus memilih di antara proses yang menderita fault tadi harus Anda gantikan. Dia nggak boleh mengorbankan proses lainnya. Nah, kemudian nanti Anda akan mengevaluasi terus apakah alokasinya sudah sesuai atau belum dan seterusnya. Oke, resident set tadi nanti penjelasan saya tadi kalau dirangkum menjadi 4 tabel ini yang menjadi kuadran. Ini fix kawin dengan lokal, konsekuensinya seperti ini. Kalau fix kawin dengan global replacement seperti ini, dan ini tidak mungkin, not possible ya. Karena tidak mungkin juga global replacement tapi pakai fix allocation. Ini akan kacau komputernya. Kemudian ini juga variable allocation dan local replacement. Dan ini adalah variable allocation dan global replacement. Nah, sekarang cleaning policy. Ya, cleaning policy ini apa? Is concerned with determining when a modified page should be written out to secondary memory. Jadi ini policy pembersihan ya. Mana-mana saja sih yang bisa dibersihkan. Dibersihkan ini bukan digantikan ya rekan-rekan. Kalau replacement itu digantikan, penggantian. Kalau cleaning policy ini adalah mana sih modified page yang kayaknya sudah terlalu lama dan bisa saya tulis di hard disk seperti itu. Ada yang namanya demand cleaning. Nah, demand cleaning adalah bagian dari tadi algoritma yang sudah kita jelaskan ini, replacement policy ya. Kalau kita demand cleaning, berarti kita pakai replacement policy ya. Artinya halaman yang kita tentukan untuk bersihkan ini sebenarnya adalah part dari replacement policy. Ada juga yang pre-cleaning, terjadwal ya. Jadi pada saat berapa waktu sekali kita akan membersihkan page-page tersebut. Nah, cleaning policy ini paling gampang memang pendekatannya pakai page buffering. Artinya, page yang akan digantikan nanti diletakkan di dalam dua list. Ya, ada dua daftar. Ada modify dan unmodify. Apa maksudnya? Ingat tadi, kalau modify ya gampang ya rekan-rekan. Yang unmodify. Kalau ada page yang ada di memori tapi dia unmodify, ya sudah kalau mau di cleaning ya dihapus saja, sudah selesai. Tapi kalau kita mau cleaning dan dia sudah pernah dimodifikasi, maka kita harus nyimpan dia di hard disk. Ya. Nah ini. Page in the modify list are periodically written out in batch. Apa maksudnya? Jadi semua memori-memori, jadi semua page-page di memori yang sudah dimodifikasi, sudah mengalami perubahan, secara periodik dia akan dipindah ke hard disk. Kalau yang unmodify ya langsung hapus saja. Nah ini, page in unmodified list, reclaim, ya langsung bisa ditumpuk sama yang lain. Atau if reverse can or lost when a frame is assigned to another page. Ya udah, artinya Anda tidak punya beban. Mau ditumpuk ya silahkan, mau dihapus ya silahkan. Ya, ditumpuk silahkan, mau dihilangkan ya silahkan, atau diberikan ke page yang lainnya. Oke, reclaim itu artinya diminta lagi oleh proses yang sama ya. Bisa boleh aja diminta lagi oleh proses yang sama, atau loss, dihapus atau dihilangkan, atau dia diberikan ke proses lain, page dari proses lain. Itu adalah cleaning policy. Jadi dibagi dua ya. Ada yang modify atau unmodify. Apa Pak modify? Dia sudah pernah mengalami perubahan sejak diboyong pertama kali ke memori. Kita harus berhati-hati sama yang ini, karena harus kita pindah ke hard disk. Nah, sekarang load control. Apa sih load control ini? Ini nanti menentukan rekan-rekan. Tadi kan kita sudah menentukan ya. Ada yang namanya berapa banyak sih pages yang bisa kita bawa ke prosesor. Saya ulangi. Tadi kan kita menentukan ada berapa banyak sih pages yang bisa kita bawa ke prosesor ya. Nah, itu namanya level multiprogramming. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan berapa banyak program yang bisa berjalan. Saya ulangi, itu akan menentukan berapa banyak program yang bisa berjalan. Atau biasa kita sebut dengan multi-programming level. Nah, multi-programming level ini adalah gabungan dari algoritma-algoritma tadi yang nanti akan menentukan ada berapa sih jumlah program yang kita bisa bawa ke kita bawa ke memori, atau berapa banyak. Definisi program aktif ya. Kalau Anda menjalankan Windows Anda, kemudian keluar banyak aplikasi-aplikasi di bawah ini, ya apa maksudnya ini? Ini adalah semua program aktif. Apa Pak program yang aktif? Program yang aktif adalah program yang punya resident set, atau ada bagian dari dia yang saat ini sedang aktif di memori.
Nah, itu nanti akan menentukan multi programming levelnya. Nanti akan menentukan multi programming levelnya. Jadi semakin banyak memori, ya jadi semakin banyak proses yang kita bawa ke memori, ya semakin tinggi multi programmingnya. To view proses, kalau semakin sedikit prosesnya, ya kalau sedikit proses, maka nanti seringkali terjadi keblok. Kira-kira kenapa rekan-rekan? Kalau saya menurunkan, to view proses, artinya apa? To view proses, artinya setiap program saya batasi. Aplikasi Microsoft Word cuma boleh 3 proses saja yang ada di memori. Excel cuma boleh 3 saja, padahal dia butuh 20. Nah, apa sih maksudnya terjadi blok? Ada yang bisa bantu saya rekan-rekan? Kenapa kalau saya memberikan jatah sedikit proses buat aplikasi untuk bisa nangkring di memori, akan sering terjadi banyak blok? Ada yang bisa bantu saya kira-kira? Izin mencoba, Pak. Ya, silakan Mas Rafki. Mungkin sama seperti seputar frame itu kemarin, Pak. Mungkin. Oh iya ya. Apa Mas? Kenapa kira-kira kebloknya kira-kiranya? Ya, ada penjelasan lain mungkin? Mungkin itu aja Pak menurut saya. Oh ya, jadi pada prinsipnya sesuatu keblok itu berarti ada sesuatu yang perlu, ya blocking itu kan terjadi kayak ada kebutuhan yang lain ya. Jadi konsekuensinya apa rekan-rekan? Kalau Anda cuma memberikan jatah sedikit bagi aplikasi untuk naruh proses di RAM, di memori, maka nanti akan sering terjadi blocking. Kenapa? Blockingnya kenapa? Jadi ketika dia butuh proses lainnya, proses yang dibutuhkan tersebut nggak ada di main memory. Nah, ini akan terjadi block. Ya. Jadi kalau Anda terlalu konservatif, terlalu berhati-hati, memberikan batas maksimal sedikit saja proses aktif untuk setiap aplikasi, maka sering terjadi blocking. Kenapa terjadi blocking? Karena prosesor akan ngambil data dari hard disk ke memori. Dan ini nanti akan sering terjadi swapping. Nah, nanti kalau kalau too many proses, akan jadi trashing. Ya, kalau kita memberikan kesempatan terlalu banyak proses, ini juga akan terlalu sibuk juga ya untuk tracing ya. Nah, itu jadi nanti kita akan menentukan seberapa besar load control-nya. Nah, ini multi programming ya rekan-rekan. Kita harus menemukan titik yang pas ini di sini, puncak ini. Ya, di puncak ini harus kita temukan. Kenapa di puncak ini harus kita temukan? Karena ini multi programming level. Semakin kita banyak multi programming, ini prosesornya akan optimal. Tidak ada waktu nganggur buat dia. Dia bisa sampai 80% ya. Tapi kalau kita terlalu banyak multi programming, prosesor akan nganggur, rekan-rekan. Kok bisa ya nganggur? Ingat, semakin banyak multi programming, maka prosesor itu akan sibuk. Bukan sibuk untuk eksekusi, tapi sibuk memindah-mindahkan. Ya, karena ada banyak program atau aplikasi yang antri untuk diboyong dari hard disk ke memori. Nah, itu akan butuh waktu ya. Butuh waktu dan akhirnya prosesor menganggur di waktu-waktu tersebut. Nah, ingat ini itu sangat bahaya. Jadi tidak berarti bahwa semakin banyak program bisa dijalankan bersamaan, itu semakin hebat komputer Anda. Ya, jadi semakin Anda naikkan level multiprogramnya, dia akan semakin lemot. Tapi yang anehnya nanti kalau Anda lihat di task manager, prosesor Anda nganggur, tapi jadi lemot. Ya, itu berarti komputer Anda di sini sudah menuju tahap thrashing. Apa itu thrashing? Ya, alih-alih prosesornya bekerja, prosesor cuma menunggu hard disk dan memori sibuk sendiri ya untuk menukar data ya, sehingga dia nganggur di sini. Ini akan terasa nganggur dan lemot padahal prosesor utilisasinya sangat rendah. Nah, itu berarti sistem operasi gagal menentukan level multiprogramming. Ya, kalau di banyak komputer ini memang level multiprogramming ini yang handle adalah sistem operasi ya, bukan kita, bukan user. Kecuali kalau server Linux biasanya bisa kita atur. Nah, apa ini? Proses suspension. Kalau degree of multiprogrammingnya direduce, saya kurangi ya. Degree of multiprogramming adalah berapa banyak program yang bisa berjalan dalam waktu sama, saya kurangi. Ya, maka nanti akan ada banyak proses yang ada di dalam itu saya kill, saya bunuh. Ada 6 kemungkinan yang terjadi. Ya, suspension policy. Yang pertama kita pakai siapa sih yang harus? Ya, kalau user menentukan untuk menurunkan level multiprogramming, ada 6 kemungkinan.
Yang saya suspend adalah lowest priority process. Apa lowest priority process ya? Proses-proses yang secara aplikasi dia jarang digunakan, CPU utilization rendah, dan lain-lain itulah yang bisa saya suspend pertama. Yang kedua adalah faulting process. Apa faulting process? Process does not have its working set in memory, so it will block anyway. Yaitu proses-proses yang aktif tapi hanya sedikit sekali atau tidak ada sama sekali prosesnya yang lagi ada di main memory. Nah, ini kita bisa hapus dia. Kita suspend. Atau ini lowest priority, kita suspend. Atau last process activated. Ya, proses yang sangat kecil kemungkinan punya working set resident yang cukup banyak atau signifikan. Ini juga. Ya, jadi artinya dia sudah tidak aktif lagi. Aktifnya sudah agak lampau sehingga dia menyisakan sedikit saja. Kalau faulting proses ini proses-proses yang sering gagal ya. Sering mengakibatkan blocking. Sudah ini dihapus saja. Atau ini last process activated. Dia tinggal sedikit dan aktifnya sudah beberapa tahun lalu. Beberapa waktu lalu. Kemudian ini proses yang smallest resident set. Ya. Apa itu proses with smallest resident set? Yaitu proses-proses yang kecil sekali jumlah residennya di sana. Karena apa? Karena ini bisa kita hilangkan karena kecil sekali kemungkinan dia akan di-reload dalam waktu dekat. Ingat principle of locality ya. Jadi semakin Anda punya kecil sekali smallest resident set, maka semakin kecil kemungkinan Anda untuk dieksekusi dalam waktu dekat ke depannya. Ini bisa kita suspend. Atau juga largest process. Apa largest process itu? Proses-proses yang terlalu besar, ya. Padahal frame-nya juga nggak kepake. Jadi dia occupy banyak sekali main memory, tapi sebenarnya utilisasinya rendah. Ya. Dengan largest process kita akan mendapatkan banyak sekali free frame. Karena proses tersebut kelewat besar, memenuhi sesak kita, ya sudah di-kill saja. Ini biasanya akan otomatis ya. Kalau Google Chrome terlalu berat, tiba-tiba Google Chrome Anda close sendiri, kemudian beberapa saat nyala lagi, nah itu adalah mereka ini membunuh ini proses yang paling besar itu. Supaya nanti dia bisa mulai lagi dengan angka yang kecil dan bisa ditempati oleh proses lainnya. Proses with the largest remaining execution window ya. Dia paling banyak sekali execution windows-nya. Jadi dia yang paling sering dieksekusi oleh prosesor. Beda ya. Kalau ini yang paling banyak menempati memori, kalau ini yang paling sering pakai prosesornya. Nah, pada saat inilah dia butuh disuspend atau dibunuh saja, nggak masalah. Oke, ini adalah akhir dari chapter 8. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Saya persilakan. Baik, tidak ada. Saya izin stop share sebentar. Saya akan berpindah ke chapter 9. Ya. Mohon tunggu, saya buka dulu chapter 9. Chapter 9, sebentar. Oke, mohon tunggu sebentar. Halo, apakah sudah? Ini sebentar kan? Oh, sebentar. Saya sepertinya salah setel file sebentar. Tunggu rekan-rekan, saya sedang mengunduh slide 9 yang terbaru ya. Sebentar, saya
perbaiki dulu, ada recording yang harus saya hapus sebentar. Rekan-rekan sekalian, saya akan membahas tentang uniprocessor scheduling ya. Uniprocessor scheduling atau penjadwalan pada satu prosesor. Penjadwalan pada satu prosesor. Nah, ini akan menjadi slide yang cukup pendek karena kita akan membahas tentang prosesor scheduling dan algoritma penjadwalan bagaimana sih. Kalau kita cuma punya satu prosesor saja, mereka menjadwalnya bagaimana. Tentu saja ini berubah